Apakah budaya dengan agama bertentangan? Moko oleh orang yang tak pahamnya benturkan. Siapa yang tidak kenal dengan Minangkabau? Alam indah dengan hamparan pegunungan bukit barisan yang menawan. Sawah, bukit, gunung, lautan, dan pesisir menghias setiap sudut alam ranah Minang yang permai. Masyarakat yang santun, penuh kehangatan, bertata krama, toleran, menjadi ciri khas orang Minang. Makanan terlezat di dunia, kuliner dengan sejuta rasa Nusantara. Belum lagi budaya yang kental, kearifan lokal yang berakar pada adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Ya, Minangkabau memang tidak cukup bila hanya diceritakan dalam beberapa kalimat saja. Bicara soal budaya, Minang adalah salah satu etnis di dunia yang memiliki budaya dengan kearifan lokal yang kental. Adat Minang terkenal dengan kemewahan dan eleganitas yang kentara. Baralek misalnya, sebuah tradisi dalam melangsungkan pernikahan di Minang. Ada berbagai ragam adat dan budaya yang berbeda-beda di tiap daerah di Minangkabau. Mulai dari pakaian yang dipakai, makanan yang disajikan, ritual yang dilakukan, hingga kebiasaan dan tradisi yang berbeda. Masing-masing memiliki filosofi tersendiri. Notabene tentu berbeda adat istiadat, suku, ras, agama, berbeda adat dan kebiasaan di suatu daerah tersebut. Dalam hal pandangan hidup, orang Minang dituntun dengan pituah dan falsafah. Salah satu falsafah yang menjadi dasar orang Minang menjalani kehidupan bermasyarakatnya adalah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, adat Bapaneh Sarak Balinduang. Jadi proses yang pertama itu adalah adat Jusara itu di Samuan, kedudukannya di Minangkabau. Jadi aku pepatahnya si muncak mati terambau kaladang membawa ladiang, lukolah pau kaduonyo. Adat Jusara di Minangkabau ibarat awu dengan tabiang, sanda menyanda kaduonyo. Orang Minang pernah punya masa lalu yang kelam. Perang saudara antara kaum adat dan agama telah memecah belah kerukunan masyarakat Minang yang justru berakibat buruk bagi persatuan bangsa. Belajar dari kesalahan, para tetua adat dan pemuka agama di Minang mencari titik temu adat dan agama, hingga falsafah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah lahir sebagai bentuk moderasi adat dan tak lakam dek paneh, tak lapuk dek hujan. Nah, ketika Islam masuk, itu ada dulu perundingan Bukit Marapalam kan, sama-sama Islam lah dijadikan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Artinya Islam lah menjadikan pondasi dari sandi dari adat Minangkabau. Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya ketinggian budaya itu ditumpang oleh agama. Ke dalam Kasarak dulunya kegiatan tuh kok mau pakai manga-manga di surau dilakukan atau musola. Adat Bapaneh tu adatku dibarikan batang tubuh Sarak Balinduang dijadikan roh. Jadi Islam akhirnya dijadikan roh. Jadi bagi kira adat badan kalau tanpa roh mati, berarti adat tanpa agama mati. Jadi kalau ada nenek mama buat cok nyampean, kalau ndak tahu juga agama, ndak mau kamu saji, ndak mau tahu dengan agama mati ada denyo. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwasanya Allah telah menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Sarak mengatur adat memakai. Sarak mengatur apa yang dikatakan sarak, soalnya itu yang dijalankan adat. Dan iko prosesnya sampai kini. Kalau ada yang tidak sesuai dengan agama, bersama-sama tugas kita.
Sebagai etnis dengan falsafah adat Basandi syarak-syarak Basandi Kitabullah, Minang menjadi contoh bagaimana menempatkan adat dan budaya terhadap agama. Kedudukan adat dan budaya di Minang mendasar pada syarak atau agama. Keduanya tidak saling menggugurkan satu dengan yang lain. Namun, agama menjadi tiang kokoh terhadap adat dan budaya, di mana budaya sebagai kekayaan intelektual menjadi bagian yang mengokohkan persatuan bangsa, persis seperti yang diajarkan falsafah Minang, syarak mangato, adat memakai.